Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Apa kabar kalian semua anak-anak? Bapak berharap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, jadi pada hari ini kalian akan belajar bersama Bapak Tarsisius Hartimo Gonsalves Mampuare, pelajaran agama Katolik untuk kelas 6. Dan yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Nabi Elia mengajak umat Allah untuk percaya kepada Allah. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi kita pada hari ini, Bapak hendak mengajak kalian semua untuk mengambil sikap dan posisi yang baik agar kita mengawali pelajaran ini dengan doa pembuka. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di dalam program ini untuk belajar bersama. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar apa yang akan kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan bagi masa depan kami, serta masa depan gereja dan bangsa kami. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang Nabi Elia mengajak umat Allah untuk percaya kepada Allah. Nah anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mengawalnya dengan sebuah pertanyaan. Nah kita semua kan sudah tahu kalau umat Israel atau umat Allah sudah percaya kepada Tuhan Allah sejak zamannya Nabi Musa. Nah, tapi kok Nabi Elia kembali mengajak orang Israel untuk percaya kepada Allah? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan umat Israel ini? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia untuk mengajak umat Israel ini atau umat Allah ini untuk percaya kembali kepada Allah? Nah anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak hendak mengajak kalian untuk melihat metamorfosis kupu-kupu atau siklus hidup kupu-kupu. Nah, jadi anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kalau makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, tetapi mereka tidak mengalami perubahan bentuk seperti yang dialami oleh kupu-kupu. Nah, kalian bisa lihat kan, kupu-kupu ini mengalami ada 4 perubahan bentuk. Nah, ini kupu-kupu dewasa, ada telur, kemudian ada larva, dan ada juga kepompong. Nah, anak-anak, siklus hidup seperti ini harus dilalui oleh kupu-kupu agar bisa menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah. Nah, Bapak hendak mengajak kalian untuk melihat video berikut. Jadi anak-anak, telur-telur ini akan bertahan antara 3 sampai 6 minggu. Dan ulat itu ketika dalam bentuk ulat, ia mengalami pergantian kulit sebanyak 4 sampai 6 kali. Nah, kemudian pada fase larva, kepompong, biasanya itu bertahan 7 sampai 20 hari sebelum dia menjadi kupu-kupu anak-anak. Nah, jadi anak-anak, kupu-kupu mengalami siklus hidup yang panjang, ya, mengalami beberapa perubahan bentuk. Ada 4 perubahan bentuk tadi ya anak-anak ya, dari kupu-kupu ke telur, kemudian menjadi ulat, dan kemudian kepompong. Setelah itu kembali lagi menjadi kupu-kupu. Nah, jadi seperti Bapak sudah bilang tadi, kupu-kupu bukan hanya bertumbuh dan berkembang, tetapi mengalami perubahan bentuk fisik.
Nah, proses yang panjang ini harus dilalui oleh kupu-kupu, dan proses tersebut tidak terjadi dengan mudah ya anak-anak ya. Ada banyak rintangan dan tantangan. Misalnya seperti predator atau pemangsa yang bisa saja mengancam kehidupan dari kupu-kupu ketika mengalami proses metamorfosis. Nah, misalnya ketika mencari telur, dia bisa saja dimangsa atau dimakan oleh hewan predator. Nah, atau mengalami ancaman oleh perubahan cuaca atau perubahan yang terjadi di lingkungan hidup mereka. Ya, jadi anak-anak, metamorfosis yang dialami kupu-kupu ini atau siklus hidup yang harus dilalui oleh kupu-kupu ini, tidak terjadi dalam proses yang mudah ya anak-anak ya. Mereka harus melalui proses yang sulit tersebut. Nah anak-anak, dari proses metamorfosis kupu-kupu ini kita dapat belajar bahwa ya di dalam masyarakat kita anak-anak terdapat kecenderungan untuk mendapat hasil yang cepat tanpa perlu melalui suatu proses atau perjuangan melewati situasi yang berat dan sulit. Nah, tidak jarang juga ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, orang cenderung menggunakan cara-cara yang memudahkan mereka untuk mendapat keuntungan yang banyak misalnya. Untuk mendapat suatu kehidupan yang nikmat, bahagia. Itu melalui cara-cara yang mudah. Nah, misalnya saja kan sekarang kita sedang mengalami situasi yang sulit atau pandemi. Ya ada banyak cara yang bisa orang gunakan untuk bertahan hidup di tengah situasi yang sulit ini. Bahkan cara yang buruk sekalipun dapat dilakukan agar tetap bertahan dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini anak-anak. Nah, jadi anak-anak, kebahagiaan dan keberhasilan orang-orang yang ingin mendapat hasil yang cepat ini, ya mereka hanya bergantung pada hal-hal duniawi, bukan apa yang menjadi hakikat atau apa yang makna terdalam dari kehidupan ini. Nah, misalnya uang, kemudian nilai ujian yang tinggi, penampilan yang bagus, dan lain-lain. Nah, nilai ujian yang tinggi ini kan pasti kalian alami juga ketika berada di dalam kelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian, jadi anak-anak, kisah metamorfosis ini memberikan kepada kita untuk bersikap tekun di dalam proses hidup kita. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan lagi, tetap bersama kami di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka. Pengumuman kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac.
Kembali lagi bersama kami di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kalian menyaksikan bagaimana metamorfosis kehidupan yang dialami oleh kupu-kupu, dan pesan yang bisa kita ambil bahwa kita harus melalui proses yang panjang agar kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kisah Nabi Elia mengajak umat Allah untuk percaya kepada Allah. Nah, ini kita sudah memulai untuk menjawab pertanyaan yang kita sampaikan di awal tadi. Oke anak-anak, berikut Bapak punya sebuah video berkaitan dengan Nabi Elia melawan para imam dewa Baal. 18 ayat 16 sampai 40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Ayat hafalan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kitab Mazmur pasal 145 ayat 3. Oke anak-anak, itu tadi kisah bagaimana Nabi Elia melawan para imam dewa Baal. Jadi anak-anak, Bapak di sini punya 4 pertanyaan yang bisa menuntun kita untuk memahami kisah Nabi Elia yang melawan dewa Baal. Nah, pertanyaan pertama, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Elia? Nah, kemudian, mengapa ia melakukan hal itu? Dan kemudian, bagaimana situasi hidup umat Israel pada saat Nabi Elia hidup? Nah, kemudian apa yang menjadi pesan pokok dari kisah Nabi Elia tadi yang melawan dewa Baal ya anak-anak ya? Anak-anak sekalian, jadi anak-anak, dalam kisah tadi, Nabi Elia bukan hanya melawan
Raja Ahab ya, tetapi dia juga melawan para para nabi dewa Baal ya anak-anak ya. Nah, dia melakukan hal itu karena dia melihat bahwa umat Israel sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah. Nah, sehingga dia berusaha melakukan sesuatu yang bisa membuat umat Israel atau umat Allah kembali percaya kepada Allah. Nah, karena anak-anak, mengapa bangsa Israel waktu itu tidak percaya kepada Tuhan Allah? Nah, karena waktu itu mereka dipimpin oleh Raja Ahab yang memiliki seorang istri yang menyembah dewa Baal. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sini bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi masyarakat kecil, bahkan dalam hal keagamaan pun, sampai anak-anak banyak rakyat Israel yang tidak lagi menyembah Tuhan Allah dan malah menyembah dewa Baal. Ditambah lagi situasi hidup yang sulit. Waktu itu terjadi kekeringan yang parah di daerah Israel ya anak-anak ya, sampai air di sungai pun tidak mengalir anak-anak. Nah, akhirnya mulai dari situ orang-orang Israel mulai memberontak kepada Allah dan akhirnya mereka percaya dan mengikuti ajaran para imam dewa Baal. Nah, kemudian dari situ Nabi Elia datang dan menantang 450 tadi ya kalau tidak salah para imam dewa Baal, dan dia menantang untuk membakar persembahan. Ayo kita lihat Allah siapa yang asli atau Allah siapa yang benar-benar hidup, Allah kalian atau Allah kami. Nah, kemudian Nabi Elia menantang mereka untuk membakar persembahan. Nah, dan kalian bisa lihat dalam video tadi anak-anak ya, bahwa Nabi Elia berhasil membakar persembahan meskipun persembahan tersebut sudah dibasahi dengan air. Nah, anak-anak, kuasa Tuhan Allah itu di dalam kehidupan ini tidak bisa dibatasi oleh apapun, meskipun situasi sulit hidup kita yang kita alami. Ya, kalau masa sekarang ini kan ya kita kembali lagi ya pandemi COVID-19 ya, kita tidak bisa pungkiri itu anak-anak. Jadi itu situasi sulit yang sedang kita alami saat ini. Tapi kalian harus tetap percaya kepada Allah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi dan membantu kalian. Sehingga ketika saatnya nanti kalian dapat masuk sekolah lagi anak-anak ya. Dan Bapak berharap kalian tetap di program belajar bersama dari rumah bersama guruku. Dan kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Lima diantaranya ludes dilalap si jago merah. Mereka menganggap pos penyekatan dan swab ini sebagai bentuk diskriminasi pemerintah kota Surabaya terhadap warga Madura. Ya sempat terjadi kericuhan tapi sudah bisa diurai ketika aparat TNI Polri turun. Dan juga City Lover, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka.
Gelombang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Al-Haya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Al-Haya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi bersama kami di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah menjawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan ini ya anak-anak ya. Apa yang dilakukan Nabi Elia yaitu melawan dewa-dewa Baal, dan mengapa ia melakukan hal tersebut? Ya tujuannya supaya umat Israel kembali percaya kepada Allah. Dan waktu itu umat Israel mengalami situasi hidup yang sulit, di mana terjadi kekeringan di mana-mana. Bahkan air sungai pun tidak mengalir, sehingga mereka tidak bisa mengairi ladang, kemudian tidak bisa mendapatkan air yang bersih dan segar untuk kehidupan mereka ya anak-anak ya. Nah jadi anak-anak, situasi hidup yang sulit sering membuat seseorang itu menjadi tidak percaya kepada Tuhan Allah. Nah anak-anak, situasi yang sulit ini apa? Situasi yang sulit ini adalah ketika kita mencapai batas di mana kemampuan kita berpikir, kemampuan kita dalam berusaha dan bekerja itu mencapai batasnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah hal itu yang membuat kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Dan akibat lebih lanjutnya kita tidak percaya kepada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, seringkali banyak orang yang sudah mengalami situasi hidup yang sulit ini ya anak-anak ya. Dan ya kita sekarang juga sedang mengalaminya. Dan yang membuat kita bisa tetap bertahan itu adalah kepercayaan dan harapan akan pertolongan dari Tuhan. Ya anak-anak ya. Jadi ketika kita mengalami situasi hidup yang sulit, seringkali kita merasa bahwa kita ditinggalkan Tuhan. Nah Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya ketika ia berada di kayu salib anak-anak. Waktu itu dia hendak menghadapi ajalnya. Dan dia sempat berseru, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, padahal Tuhan Yesus adalah anaknya sendiri. Tapi Tuhan Yesus kok mengatakan hal seperti itu? Nah, anak-anak, ya seringkali kita dalam situasi hidup yang sulit ini kita merasa Tuhan itu tidak ada. Dan tidak mau menolong kita atau membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit. Nah, tapi sebenarnya anak-anak, Tuhan Allah punya rencana untuk kita. Dan dia punya maksudnya tersendiri ketika memberikan atau menghadirkan kepada kita berbagai situasi hidup yang sulit. Karena anak-anak, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kemampuan atau melebihi dari daya yang kita miliki. Nah, dan anak-anak, ketika kita berada dalam situasi yang sulit di dalam hidup kita, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Dia selalu siap untuk menolong kita ya anak-anak ya. Selalu siap anak-anak. Dia tidak pernah tidak siap untuk tidak menolong kita anak-anak. Yang penting kita selalu rajin untuk berdoa.
kemudian mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan, rajin membaca kitab suci. Nah, hal-hal itu dapat kalian lakukan untuk tetap terus terhubung dengan Tuhan Allah. Sehingga ketika kalian mengalami segala pengalaman yang akan kalian alami di dalam hidup kalian, kalian akan tetap yakin bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai dan siap untuk menolong kalian. Nah, situasi hidup yang sulit itu juga sudah kita lihat tadi ya dalam kehidupan umat Israel. Nah, karena kekeringan dan kelaparan, mereka akhirnya menyerah untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah dan berbalik menyembah dewa Baal. Lalu Tuhan Allah tidak pernah menyerah dengan umatnya, anak-anak. Dia tidak pernah menyerah dengan umatnya. Nah, itulah kenapa kemudian dia mengutus Nabi Elia. Dia mengutus Nabi Elia ya anak-anak ya. Dia mengutus Nabi Elia untuk mengajak umat Allah kembali percaya kepadanya. Nah, sehingga Nabi Elia sebenarnya sempat takut dengan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepadanya. Tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan Allah akan menolongnya, maka dia memberanikan diri untuk menantang para imam dewa Baal yang jumlahnya sangat banyak tadi. Nabi Elia sendirian saja di sebelah. Nah, tapi Nabi Elia tidak takut karena dia hanya mempunyai satu penolong, yaitu Tuhan Allah. Dan siapa yang menang anak-anak? Kalian lihat sendiri dalam cerita tadi kan? Nah, yang menang bukan para imam dewa Baal, tetapi Nabi Elia yang berhasil memenangkan pertandingan tadi antara Nabi Elia melawan para imam dewa Baal. Nah, itu kalian bisa lihat anak-anak. Allah siapa yang sungguh-sungguh hidup. Allah yang hidup ya anak-anak ya, bukan Allah yang mati. Allah siapa yang sungguh-sungguh hidup? Yaitu Allah yang membantu dan menolong Nabi Elia ini. Nah, dengan cara itu anak-anak, Tuhan Allah menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh ada, hadir dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan dari Bapak untuk kalian, apakah kalian percaya kepada Allah? Apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Nah, itu merupakan perjalanan pengalaman kalian dalam percaya kepada Allah ya, pada Tuhan Allah. Seperti kupu-kupu tadi mengalami suatu proses yang panjang. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Allah itu bukan suatu proses yang singkat ya. Kita percaya, kita mengatakan bahwa saya percaya sama Tuhan Allah. Bukan seperti itu, tapi melalui satu tahapan dan proses yang panjang. Tidak terjadi begitu saja. Nah, oke anak-anak. Jadi Nabi Elia diutus Allah untuk menunjukkan kuasanya kepada umat Israel yang sudah tidak percaya itu. Dan kemudian tujuan, maksud Allah mengutus Nabi Elia agar umat Israel kembali percaya kepada Tuhan Allah. Nah, ini pertanyaan refleksi untuk kalian. Jadi kalian bisa tulis ya pertanyaan refleksi ini ya. Pertama, pernahkah saya menghina atau menjadi tidak percaya dengan Tuhan dengan melanggar perintahnya? Yang kedua, sejauh manakah saya berusaha tetap setia pada Tuhan? Yang ketiga, pernahkah saya melupakan tugas belajar, tugas dalam keluarga karena hanya ingin bersenang-senang saja? Yang keempat, buatlah niat-niat untuk dapat melaksanakan pesan Nabi Elia. Oke anak-anak, ini ayat terakhir yang Bapak berikan untuk kalian. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung ke dasar laut. Sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak. Tetap bersama kami di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.